Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 SSD kelas RA akan mempresentasikan mengenai modul pertama praktikum Statistika Sains Data tentang materi eksplorasi data. Pertama-tama, kita akan melakukan import library yang kita butuhkan pada praktikum kali ini, yakni kita menggunakan 3 library, yang Data Explorer, Scheme, dan Tidyverse. Library Data Explorer kita gunakan untuk mengeksplorasikan data kita nantinya. Kemudian library Scheme kita gunakan untuk memberikan ringkasan dari dataset kita. Dan yang terakhir, library Tidyverse kita gunakan untuk dapat membaca suatu file yang kita gunakan pada praktikum ini. Kemudian, setelah import library, kita akan import langsung dataset yang kita miliki. Di sini dataset kita berformat CSV dengan nama file house_price1.csv, dan kita akan menggunakan kode berikut. Nah, setelah dijelaskan tadi, akan menampilkan output sebagai berikut. Output yang pertama adalah ketika import library dijalankan, maka akan menampilkan proses package library yang kita inginkan sedang diproses melalui RStudio pada device kita, sehingga kita perlu menunggu terlebih dahulu sampai package library-nya siap digunakan. Kemudian, output selanjutnya pada kode import dataset akan menampilkan seperti berikut, yakni dapat kita ketahui dataset yang kita gunakan memiliki 1460 baris dan 81 kolom. Dan kode yang ketiga mengenai pengecekan gambaran umum data akan menampilkan plot sebagai berikut, di mana dapat kita lihat pada plotnya memiliki keterangan ternyata terdapat data discrete sebanyak 53,1% dan data continue sebanyak 46,9% dari dataset yang telah kita import. Ada juga nilai missing observation-nya sebesar 5,9%, kemudian all missing column-nya sebesar 0%, juga complete rows-nya sebesar 0%. Kita dapat mengecek kolom yang memiliki missing value dan memasukkan kode scheme_without_cards dalam kurung data sama dengan data_house. Lalu, kita juga dapat menghapus missing value dengan menghapus baris yang mengandung missing value, khusus data faktor atau string. Dan untuk kode selanjutnya, itu untuk mengecek kembali data yang kosong dengan memasukkan kode plot_intro dalam kurung data sama dengan data_house. Berikut ini merupakan output yang dihasilkan dari kode scheme_without_cards data sama dengan data_house yang berguna untuk mengecek kolom yang memiliki missing value. Ini akan menampilkan tabel 1 yaitu data summary dan juga variable type untuk faktor. Dan juga memunculkan output untuk variable type numerik yang memuat scheme variable, and missing, complete rate, min, SD, P0, P25, P50, P75, dan juga P100. Lalu, output yang dihasilkan dari kode untuk mengecek kembali data yang kosong, yaitu plot_intro dalam kurung data sama dengan data_house, akan memunculkan matrix yang memuat ada missing observation, complete rows, all missing columns, continuous columns, discrete columns, yang juga memunculkan keterangan untuk dimension, column, observation, dan juga row yang tertera di sini. Baik, bersama saya kita akan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama kita akan mengecek datanya kembali apakah betul tidak terdapat missing value dengan scheme_without_charts. Kemudian menghapus kolom utilities karena masih terdapat satu kategori saja dengan select dalam kurung utilities. Berikutnya kita akan menampilkan plot histogram dengan plot_histogram seperti pada gambar. Berikut adalah tampilan dari tahapan mengecek data kembali apakah betul bahwa tidak terdapat missing value dengan menggunakan scheme_without_charts. Seperti pada gambar, terdapat data summary atau
rangkuman begitu, di mana namanya adalah data underscore house, kemudian jumlah baris yang terdapat 1094 baris, kemudian jumlah kolomnya 80, faktornya sebanyak 43, dan sebagai numerik terdapat sebanyak 37. Kemudian ke bagian selanjutnya, berikut tampilan lanjutan dari tabel sebelumnya, di mana di sini terdapat beberapa scheme variabel atau dalam hal ini variabelnya. Ada MS zoning, street, alley, lot shape, land contour, dan sebagainya. Dan berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa missing value-nya bernilai 0, yang berarti tidak ada missing value. Masuk ke proses berikutnya, di mana ini adalah menghapus kolom utilities karena masih terdapat satu kategori saja dengan menggunakan fungsi select dalam kurung utilities. Nah, sebelumnya sudah dibahas bahwa ini adalah salah satu tahapannya dan ini adalah keluarannya. Di mana dapat dilihat terdapat beberapa variabel dengan diikuti jumlahnya. Ada M subclass, MS zoning, lot frontage, lot area, street, alley, lot shape, dan land contour. Berikut nilai-nilainya dapat kita lihat bersama pada gambar. Baik, kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yang membahas tentang keluaran atau output dari histogram chart berdasarkan variabel-variabel. Di mana dapat kita lihat di sini sumbu Y merupakan frekuensinya dan sumbu X adalah value-nya. Dapat kita lihat di sini terdapat persebaran data yang cukup beragam, di mana untuk BSMT VIN SF1 persebaran datanya kebanyakan di kiri di rentang 0 sampai 2000. Kemudian untuk lot frontage di sebelah pojok kanan atas, di situ value-nya berkisar antara 0 sampai 100 dengan persebaran yang cukup beragam juga. Kemudian untuk mass VNR area, MS subclass, overall count, overall qual, itu datanya cukup tersebar begitu. Kemudian untuk year build dan year remote add itu juga terjadi persebaran, akan tetapi di year build itu cenderung datanya dari 0 hingga value paling besar mengalami cenderung naik begitu. Kemudian untuk year remote add di awal-awal atau ketika value-nya kecil sempat melonjak naik di atas 100, kemudian turun hingga sangat sedikit, dan kemudian mencapai value 1980. Mulai dari situ mengalami kenaikan kembali hingga lebih dari 2000 dengan frekuensi lebih dari 100, bahkan hampir menyentuh 150 begitu. Oke, selanjutnya di sini kita akan menampilkan bar plot dari data, yang sudah dibersihkan missing value-nya, dan kita akan melihat bagaimana persebaran dari scatter plot-nya, berdasarkan, harga ya untuk tiap-tiap, eee, kolom yang dimiliki, dan terakhir kita akan melihat korelasi, data tersebut dengan menggunakan metode Spearman. Nah, di sini kita lihat bahwa pada untuk bar plot dilihat pada line slope, yaitu terlihat pada GTL ini lebih besar, lalu dilihat pada neighborhood atau ketetanggaannya itu dilihat names ini paling lebih banyak, bar plot terakhir menunjukkan bahwa berdasarkan kondisi untuk norm ini, frekuensinya lebih banyak begitu. Dan ini untuk Amazoning, daerah yang RL ini lebih banyak, lalu untuk street pada jalan pave ini, mendominasi, dan pada alley itu pada bagian UKN juga terlihat lebih mendominasi. Kemudian di sini
terlihat persebaran dari scatter plot-nya berdasarkan harga dan value-nya, di mana sales sales price menjadi, variabel Y atau sumbu Y dan X di sini adalah value. Terlihat bahwa untuk BSMN, lot area, lot frontage, mesh veneer area, MHS club, overall tot, overall qual, year build, dan year remote add, ini lumayan beragam persebarannya dan kita lihat di sini bahwa year remote add dia menjorok ke kanan, semakin ke kanan dia akan semakin banyak, seperti yang di year build. Lalu pada BSM ini terlihat bahwa, data berpusat di range 0 hingga 200 dan ya yang lainnya sama dan untuk data lainnya bisa dilihat seperti pada scatter plot berikut. Kemudian kita lanjut ke, tadi kita ingin ingin melihat korelasinya, bagaimana korelasi variabel ini. Oke, di sini dilihat bahwa korelasi-korelasi tersebut mulai dari Garage Belt, X-Fleece SF, Garage Area, Tot SMS, FJRD, Sales Price, Garage Belt, Remote Add, Sales Price memiliki korelasi-korelasi, nilai-nilai korelasi berbeda-beda gitu, ada yang 0,8, 0,8, 0,8, 0,7, artinya, semuanya ini hampir memiliki keterhubungan gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya nih kita punya 3 bagian kode yang bakal ngebantu kita ngebandingin harga jual rumah. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, yang paling atas tuh kita punya kode yang bakal ngelakuin filter perbandingan korelasi. Nah, ini berguna banget karena ngebantu kita buat nyaring data yang punya korelasi dengan harga jual rumah yang kurang dari atau sama dengan 0,6. Nah, jadi kita tuh fokus pada data yang kita anggap relevan untuk analisis kita. Nah, selanjutnya yang di tengah tuh kita punya potongan kode yang mengkategorikan nama variabel. Jadi ini bakal ngebantu kita buat daftar nama variabel yang sesuai dengan konteks data rumah yang udah kita punya. Nah, yang terakhir, yang bagian ketiga tuh, kita punya kode buat visualisasiin harga jual rumah dengan faktor-faktor variabel pakai box plot. Nah, ini bagus ya, karena dengan box plot kita bisa ngelihat sebaran harga jual rumah berdasarkan faktor-faktor tertentu. Misalnya tuh kayak apakah lokasinya, ukurannya, atau fitur-fitur lainnya tuh mempengaruhi harga jual rumahnya. Nah, jadi dengan 3 bagian kode ini, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang gimana sih variabel-variabel tertentu gitu, faktor-faktor itu mempengaruhi harga jual rumah. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi ini potongan kode yang pertama ya, tujuannya tuh buat ngefilter data korelasi ya dengan core underscore df itu. Kita ngambil hanya yang punya korelasi absolut kurang dari atau sama dengan 0,6. Nah, ini ngebantu nyaring hubungan yang nggak terlalu kuat gitu, sehingga analisisnya difokusin ke hubungan yang kayak relevan atau signifikan lah buat analisisnya. Dengan kayak gini kita dapat ngidentifikasiin variabel-variabel yang punya pengaruh lebih besar terhadap harga jual rumah untuk analisis yang kita bakal lakuin nantinya. Nah, kode yang selanjutnya nih dipakai buat bikin daftar nama-nama kategori yang kita pikir sesuai gitu, yang sesuai konteks buat harga jual data rumahnya gitulah. Nah, dengan pakai kode ini kita jadi bisa punya variabel-variabel yang kita kategoriin gitu. Jadi misalnya kayak tipe rumahnya atau keadaan lingkungannya. Juga buat harga jual rumahnya. Jadi kemudian kita simpen daftar nama-nama variabel yang tadi tuh dalam variabel cat underscore var underscore names. Dengan kayak gini tuh kita bisa lebih gampang ngenalin variabel apa aja sih yang akan kita gunakan dalam analisis berikutnya terkait dengan apa faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual rumahnya gitu. Nah, kalau ini hasil output dari kode untuk visualisasinya tadi. Dengan visualisasi boxplot ini kita bisa ngelihat persebaran harga jual rumahnya buat tiap kategori variabel tuh kayak gimana. Dengan visualisasi kayak gini ngebantu kita buat paham gimana sih faktor-faktor tertentu apa yang mempengaruhi harga jual rumah secara keseluruhannya gitu. Jadi ini tuh cara yang menurut kami bagus untuk dapat gambaran yang lebih baik tentang apa ya pasar rumah gitulah.